Hai teman-teman, selamat datang di JDcast, sebuah podcast karya Janaruta. Bersama saya, Juven, selaku staf modulasi divisi medis, tim bantu medis Janaruta, yang pada kesempatan ini akan menjadi pembawa pada JDcast kali ini. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang COVID-19, lebih spesifiknya yaitu varian Omicron. Bersama dengan narasumber kita, yaitu salah satu senior kami, Dr. Christine. Halo dokter, apa kabar dok? Halo, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang aku. Oke, boleh perkenalan dulu nih dok? Oh ya, halo, perkenalkan aku Christine dari Angkatan Fakultas Kedokteran Udayana Angkatan 2015, TBM Jenar Duta Angkatan ke-25 gitu. Oke, terima kasih atas kehadiran dokter telah menjadi narasumber pada kali ini di tengah kesibukan dokter. Oke, mungkin kita langsung mulai untuk podcastnya dokter. Mulai dari pertanyaan pertama nih, dari perkenalannya dulunya. Apa sih itu varian Omicron dok? Oke, jadi kita kan udah kurang lebih 2 tahun ya melewati masa pandemi uh, coronavirus atau COVID-19 itu. Nah, sebelumnya kan memang sudah banyak ada mutasi-mutasi, mulai dari alpha, beta, gamma, kemudian delta. Nah, yang terbaru ini kan Omicron. Jadi Omicron itu merupakan salah satu varian COVID yang terbaru. Yang aku tahu, dia terdiri dari beberapa jenis sequence lagi, kayak ada BA.1, BA.2, bahkan mungkin juga ada BA.3, cuman yang sekarang lagi menyebar, yang sekarang lagi ada di komunitas itu BA.1 sama katanya BA.2 gitu. Jadi itu bagian dari varian COVID-19 gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Untuk tingkat penularannya nih, itu bagaimana ya dok? Apakah dia lebih cepat atau lebih ringan? Dan gejalanya itu juga bagaimana ya dok? Kalau penularannya itu, ini aku dapat sumber dari WHO ya. Jadi dia ini penularannya sih dibilang memang jauh lebih cepat daripada Delta. Kita bandingkannya dengan varian yang terakhir aja ya, dengan Delta. Memang penyebaran transmisinya lebih cepat, makanya kalau misalnya kita mau lihat nanti, coba lihat grafik penyebarannya di Indonesia dulu aja ya. Itu cepat banget. Jadi kalau misalnya mungkin aku boleh share screen, Ya, silakan dokter. udah terlihat? Sudah terlihat dok. Udah ya. Nah, eh kalau misalnya, jadi aku udah research sedikit. Di tanggal 24 November itu, dia pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan. Itu 24 November 2021. Kemudian di tanggal 26 November 2021 itu udah ditetapkan oleh WHO sebagai variant of concern. Jadi variant of concern itu uh, varian yang ditandai atau di perlu dijadikan fokus masalah kayak gitu. Kenapa? Indikasi indikasi dijadikan varian of concern itu yang pertama apabila tingkat penularannya itu masif. Jadi highly transmissible, kemudian bisa bikin outbreaks yang cepat. Terus juga kalau misalnya apa namanya tingkat tingkat gejalanya itu berat, kemudian juga kalau misalnya dia berpengaruh signifikan kalau dia punya kondisi komorbid atau penyakit bawaan lainnya. Nah, jadi dari ketiga syarat itu ditetapkan oleh WHO di tanggal 26 November 2021 bahwa Omicron ini jadi bagian varian of concern. Karena kayak yang kita tahu kan virus itu pasti akan selalu bermutasi ya. Jadi virus akan selalu bermutasi karena itu memang nature-nya dia, memang cara dia bertahan hidup memang seperti itu dengan melakukan mutasi. Nah, tapi nggak semua mutasi itu kita fokuskan karena memang mungkin tidak terpenuhi dari ketiga syarat yang tadi aku sebutin itu. Makanya
dari semua jenis mutasi yang ada, yang dijadikan variant of concern itu oleh WHO adalah si Omicron ini, karena dia memenuhi ketiga itu. Nah, kemudian masuk ke Indonesia itu di tanggal 15 Desember. Jadi tanggal 15 Desember, di sini kita lihat, ini kan yang Delta kemarin nih, 54.000, yang paling tinggi. Nah, di 15 Desember, di 15 Desember itu, dia kasus Omicron pertama kali terdeteksi di Indonesia. Kemudian, aku nggak ngebahas detailnya gimana ya, cuman intinya 15 Desember masuk, kemudian di tanggal, itu kan dari transmisi luar negeri ya. Nah, di tanggal, aku ingat banget tanggal 28 Desember, itu dari salah satu media sosial yang membahas tentang pandemi, itu dia mengumumkan bahwa ada kasus transmisi lokal pertama. Nah, itu tanggal 28 Desember diumumin. Nah, ini kan 15 Desember ini kasusnya masih sekitar 200-an ya, 200-an yang positif. Kemudian di tanggal 28 Desember itu masih di bawah 200 bahkan, ya kan? Nah, yang menarik di sini adalah saat pertama kali diumumkan ada kasus transmisi lokal, tanggal 28 Desember, nggak lama dari itu udah mulai ada peningkatan Januari. Lihat, perbedaannya sangat signifikan. Awalnya cuma di bawah 200 kasus, begitu masuk ke Januari, dia langsung ribuan. Kemudian Januari akhir 10.000. Kemudian Februari berarti kan cuman selang seminggu aja nih, 36.000 sampai yang paling tingginya 64.000 di Februari 16, pertengahan Februari. Memang sekarang syukurnya sudah mulai menurun lagi ya, tapi ini grafik ini menunjukkan bahwa varian Omicron sangat infeksius gitu, highly contagious. Apalagi dibandingkan dengan Delta, ini jauh lebih menular seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ditanya apakah gejalanya lebih berat, kalau misalnya dari WHO sih dibilangnya less severe, bukan mild ya, bukan ringan, tapi tidak lebih berat gitu. Beda, jangan kita samakan. Ringan itu memang benar-benar semuanya ringan, cuman batuk pilek biasa. Tapi kenyataannya banyak juga kasus kematiannya gitu. Kalau misalnya mau dilihat lagi nanti dicari-cari lagi, banyak juga kasus kematiannya. Bahkan kata WHO 68.000 kasus kematian gitu yang disebabkan oleh si varian Omicron ini. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa dia tidak berbahaya sama sekali. Dia cuman less severe, dia cuman tidak terlalu berat, tapi tidak ringan, tapi bukan ringan sama sekali ringan gitu, bukan. Gitu. Karena memang dikatakan sih dari dari variannya ini replikasinya itu memang tidak banyak reseptornya di respiratory, jadi di pernafasan memang nggak terlalu banyak kayak gitu. Jadi efek ke saluran nafasnya juga nggak terlalu parah kayak gitu. Dan di samping itu juga vaksin kan sudah di Indonesia ya, kita ngomong di dalam lingkup Indonesia udah bagus gitu, udah ya sudah 60% lah, at least vaksin satunya kayak gitu. Dan bahkan beberapa masyarakat sudah mendapatkan vaksin booster, yaitu vaksin ketiga. Jadi itu juga mempengaruhi gejala klinisnya, kayak gitu sih. Oke, berarti gejala yang timbulkannya ini tidak terlalu berat ya, Dok. Nah, apakah vaksin-vaksin COVID-19 ini juga efektif, Dokter? Terutama untuk varian Omicron ini juga. Oke, vaksin ya. Kan kita suka banyak dengar hoax-hoax ya, kalau misalnya ada mutasi baru, belum tentu nih vaksinnya bisa melawan gitu. Kenyataannya, ini dideklar sama si WHO, kenyataannya vaksin itu sangat signifikan mengurangi gejala gitu. Memang bukan berarti jadi kebal 100%, sama sih prinsipnya ya, memang sama dengan varian-varian sebelumnya,
Tapi efektivitasnya sama-sama bisa mengurangi gejala kayak gitu. Dan juga aku melihat di lapangan, di tempat aku kerja juga memang yang kena itu banyak, yang datang itu banyak, yang testing, screening, dan surveillance itu juga banyak. Cuman gejalanya rata-rata batuk, pilek, sakit kepala, demam kayak gitu. Aku belum sempat nemuin yang saturasi oksigennya di bawah 90% itu belum sempat nemuin kayak gitu. Jadi menurutku vaksinasi itu, bukan menurutku aja ya, tapi memang secara penelitian memang terbukti dia ampuh gitu. Dia bisa melawan varian, sejauh ini varian Omicron ini kayak gitu. Oke, baik. Berarti vaksin ini tetap ampuh untuk memberikan perlindungan kita ya, seperti itu. Nah, sekarang nih buat masyarakat kita sendiri nih, dokter. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularannya ini dari varian Omicron? Oke, jadi yang penting untuk diketahui bahwa varian Omicron ini dia masih sama-sama COVID ya. Penularannya masih sama melalui droplets, kemudian juga gejalanya itu rata-rata dari pernafasan, di bagian pernafasan. Jadi yang perlu dilakukan masih tetap sama. Kunci dan formulanya masih tetap sama, yaitu 3M. Kita pakai masker, kemudian jaga jarak, terus juga mencuci tangan, kayak gitu. Kemudian juga kita harus menghindari kumpulan orang banyak. Walaupun mungkin untuk sekarang jadi lebih sulit ya, karena secara mental juga kita ya tahu lah, misalnya banyak yang sudah lelah, banyak yang udah capek juga untuk harus work from home, terus juga harus pembelajaran jarak jauh kayak gitu. Tapi ini penyakit komunitas gitu. Jadi kita nggak bisa lawan ini sendirian. Kita nggak bisa cuma dari pemerintah aja, nggak bisa cuma dari kementerian aja, nggak bisa. Jadi atau dari dokter aja atau dari nakes aja nggak bisa gitu. Semuanya ikut berperan kayak gitu. Jadi selama masih virus itu masih ada, kemungkinan mutasi masih ada, jadi kemungkinan untuk terkena masih ada kayak gitu. Dan kita nggak bisa bilang itu ringan kayak gitu. Nah, makanya harus sadar nih, selain 3M, kita juga menjauhi keramaian. Jangan terbawa sama apa namanya, sama komunitas lain kayak gitu yang mungkin selain kalau misalnya memang nggak bisa ditahan banget ya, seenggaknya 3M-nya kita tetap lakuin kayak gitu. Kemudian juga yang paling penting kita vaksinasi kayak gitu. Jadi untuk teman-teman luar sana yang dengar podcast ini dan belum vaksinasi, dimohon dengan sangat, ini demi kebaikan kalian juga, dan vaksinasilah segera. Kalau misalnya sudah keluar tiket boosternya, segera vaksinasi booster. Mungkin kalau misalnya bingung nih harus cari yang mana, sebenarnya kan udah banyak sumbernya ya, bisa. Maksudnya banyak sumber informasi yang menyatakan itu, tapi kalau misalnya kalian udah keluar tiket vaksinnya di Peduli Lindungi, itu vaksin primer Sinovac, itu dia dapat boosternya AstraZeneca atau Pfizer setengah dosis. Kalau misalnya vaksin primernya AstraZeneca, vaksin boosternya itu Moderna atau Pfizer, atau AstraZeneca setengah dosis. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, tuh bisa dijadiin patokan. Kayak gitu. Oke, terima kasih dokter. Nah, teman-teman, jadi kita itu juga harus tetap melakukan 3M. Lalu sebisa mungkin menghindari keramaian, dan pesan terakhir dari dokter Christine tadi adalah kita yang ikut melakukan vaksinasi. Oke, jadi sekian untuk JDCast kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk dokter Christine yang sudah meluangkan waktunya dalam kesempatan ini. Semoga dokter, ya selamat dokter, sukses selalu dan sehat selalu ya dok.
Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih telah mendengarkan JDCast pada kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat selalu jaga kesehatan.